Baik, kita masuk pada sesi pengeditan teks. Nah, untuk mengedit teks, ya, tadi sudah saya contohkan dengan menggunakan selection tool. Kalau kita bisa merubah ukurannya, kemudian posisinya, ini sudah dikatakan kita melakukan pengeditan. Namun kalau kita menggunakan selection tool, ya, nah kita bisa melakukan pengeditan namun secara manual, ya. Maksudnya manual adalah kita tidak mengetahui nilainya. Nah, kalau kita ingin merubah ukuran dari teks, namun dengan nilai, ya, kita bisa menggunakan menu karakter. Di sini ada set the font size. Ini untuk menentukan ukuran. Kita bisa klik kemudian geser ke kanan ataupun ke kiri, ya, untuk merubah ukurannya seperti ini. Ini sama halnya dengan kita menggunakan selection tool, ya. Nah, oke, kemudian kita juga bisa mengatur, ya, yang namanya set the leading. Caranya sama, ya. Nah, ini adalah spasi ketika kita membuat baris baru. Kemudian ini adalah tracking, ya. Kita bisa mengartikan, ya, fungsi dari menu ini dengan icon yang atau gambar yang telah ada, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada bagaimana mengganti jenis huruf atau font. Di sini saya menggunakan Bookman All Style. Nah, kita bisa memilih jenis-jenis yang lain. Oke, paham ya? Kemudian kalau ingin dia lebih tebal, ya, kita gunakan bold. Kalau ingin miring, ya, kita gunakan italic. Atau kalau ingin kedua-duanya, pilih bold, italic. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ternyata teks dibagi menjadi dua dalam hal pewarnaan, yaitu fill dan stroke. Fill adalah warna di bagian tengah, sedangkan stroke adalah warna pinggir, atau bisa dikatakan garis pinggir. Nah, kalau kita ingin merubah warna, ya, yang kaitannya nanti dengan fill dan stroke, di sini teksnya berwarna putih. Kalau kita ingin merubah warna fill-nya, gunakan fill color. Click to change. Ya, seperti ini. Ada banyak sekali warna ya. Nah, di sini kita lihat yang berwarna merah adalah fill, kemudian yang berwarna putih adalah stroke. Ini adalah pilihan untuk merubah stroke. Ini adalah menu stroke color. Kalau saya klik pertama, maka dia akan berganti posisi menjadi di depan, ya. Kemudian muncul warnanya. Coba saya ganti dengan warna kuning. Nah, lihat hasilnya. Kemudian ukuran dari stroke ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengeset, ya, fill over stroke ataukah stroke over fill. Kemudian ada all fill over all stroke. Begitu juga sebaliknya. Kemudian bagaimana mengubah teks yang berupa paragraf? Seperti yang telah saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan tab paragraf atau juga bisa menggunakan tab karakter. Kalau dilihat di sini, ya, menu-menu yang ada juga berbeda. Dikatakan paragraf karena kita memiliki lebih dari satu kata, ya. Kita bisa mengatur, ya, perataannya, rata kiri, tengah, ataupun kanan.
pastikan terlebih dahulu bahwa teks dalam keadaan terpilih ya, baru kita gunakan perataan ini. Tentunya karena kita mengolah teks berupa paragraf, kita bisa mengatur marginnya, atau mungkin jika kita ingin membuat suatu alinea ya. Ini adalah untuk menentukan margin ya. Ini adalah margin untuk left, adalah margin untuk right ya. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan fasilitas yaitu add space before paragraph ya, atau add space after paragraph. Double klik ya, kemudian seleksi salah satu saja atau hanya sebagian saja. Nah, kita bisa membuatnya seperti ini. Kita bisa membuat spasi sebelum dan sesudah adanya suatu paragraf. Atau kita juga bisa membuat suatu alinea. Meskipun bentuknya adalah paragraf, namun kalau kita ingin merubah besar dari hurufnya, masih menggunakan format karakter ya. Untuk merubah warnanya ya, juga masih menggunakan menu karakter. Baik, paham ya?